Oke, kita berjumpa kembali. Pada video ini kita akan membahas tentang sekat. Jadi sekat itu ada dua macam. Dari segi penempatan, ada sekat di void dan juga ada sekat di dalam ruang inap. Sekat di void ini seharusnya wajib karena untuk menghalangi intensitas cahaya yang masuk ke ruang inap. Kalau sekat di dalam ruang inap itu hukumnya bisa iya bisa tidak. Cuman ada beberapa kelebihan apabila kita memakai sekat. Nanti saya akan coba membahas apa kelebihan ruang inap itu dikasih sekat. Kemudian sekat juga ada dua macam. Yang pertama sekat full. Sekat full dengan memakai lar atau lubang antar ruang tempat walet masuk. Kemudian ada juga sekat gantung ya, ada juga sekat gantung. Nanti kita akan coba bahas semuanya. Yang perlu diperhatikan itu apabila RBW yang sudah aktif. Ya, banyak RBW yang sudah aktif kemudian mau dikasih sekat. Harus hati-hati dan harus tahu tekniknya, caranya, karena sangat berbahaya apabila RBW sudah aktif kita kemudian pasangkan sekat, walet itu bisa saja terbentur. Jadi harus ada cara-cara tertentu apabila RBW yang sudah aktif kemudian kita mau kasih sekat. Kemudian bahan-bahan apa aja yang bagus untuk sekat? Sebenarnya bahan untuk sekat itu bisa apa aja. Intinya adalah dia menghalangi cahaya dan juga mengatur arus burung walet masuk ke dalam ruang inap. Oke, kita bahas satu persatu ya. Saksikan videonya dan saksikan sampai video berakhir agar supaya pemahaman kita itu lengkap. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang sekat yang ada di void. Fungsinya untuk menghalangi cahaya masuk ke dalam ruang inap. Di foto ini, saya perlihatkan ini model sekat full yang ada di void. Ini ada dua foto, dia memakai lar. Ukuran lar ini bisa kita sesuaikan aja. Kita lihat bagaimana cahaya yang masuk, bisa besar dan juga bisa kecil. Selanjutnya di foto ini, di sebelah kanan ini adalah teknik penyekatan di void. Di lantai 3 dan 4 menggunakan sekat full, kemudian lantai 1 dan 2 menggunakan sekat gantung. Kemudian yang di samping kiri ini adalah memakai sekat gantung dari lantai 1 sampai lantai 4. Jadi kita lihat dulu tergantung bagaimana cahaya itu masuk ke dalam ruang inap RBW kita. Kemudian kita bisa menentukan apakah dia memakai sekat full atau memakai sekat gantung. Tapi biasanya di lantai-lantai atas itu intensitas cahaya itu keras, kemudian bagian bawah itu kurang. Makanya sebagian besar RBW itu memang bagian lantai atas itu menggunakan sekat full, kemudian bagian bawah itu menggunakan sekat gantung. Bahkan bisa juga di bagian lantai 1 itu tidak usah memakai sekat juga tidak apa-apa. Selanjutnya, apabila kita ingin melakukan penyekatan di void, apabila void kita itu besar, antara 4x4 atau 3x4 meter, bisa kita paskan aja sekatnya di void itu kasih sama dengan ukuran void. Tetapi apabila void Anda itu kecil, misalnya 2x3 atau 2x4, kalau bisa di sekatnya itu dimundurkan sedikit, jadi dia tidak pas ke void, bisa dimundurkan sekitar 1 meter atau 50 cm. Tujuannya ini adalah agar supaya ada tempat putaran yang luas bagi burung walet di area void. Sekarang kita mencoba membahas tentang apa manfaat atau fungsi sekat yang ada dalam ruang inap. Jadi dalam ruang inap ini kita sekat atau kita bikin kamar itu supaya menghalangi cahaya yang masuk dari ventilasi udara, baik itu dari sisi kanan, kiri, belakang. Kemudian juga bisa menghalau cahaya yang masuk melalui lar. Kemudian sekat ini bisa menghambat gerakan walet untuk sering berpindah di dalam ruang inap. Jadi walet ini sering berpindah-pindah, bisa kita lihat kadang dia bikin polesan kemudian ditinggalkan, kemudian bentuk di tempat lain lagi.
Jadi dengan adanya kamar atau sekat itu membatasi ruang gerak walet untuk sering berpindah-pindah. Kemudian yang paling utama adanya sekat dalam ruang inap itu, kita mengetahui bahwa walet ini adalah unggas yang berkoloni, kemudian dia peka terhadap gangguan. Dan jadi walet ini sering mencari tempat-tempat yang aman menurutnya. Itu biasanya dia ada di pojok-pojok ruangan, di sudut-sudut ruangan, di tempat-tempat yang gelap. Di situ dia merasa nyaman dan di situ dia tinggal dan juga berkembang biak. Kemudian sekat ini juga berfungsi supaya burung walet ini, terutama anakan ini, gampang menghafal tempat dia berasal. Manfaat lainnya, sekat ini membatasi gerak walet untuk saling mengganggu. Jadi sering kita lihat di CCTV itu, biasa walet ini terbang ke sana kemari itu mengganggu walet lainnya. Maka dengan adanya sekat di dalam ruang inap itu membatasi burung walet ini untuk saling mengganggu. Kemudian ini ada contoh penyekatan di dalam ruang inap. Kita bisa melihat gambarnya ini. Ini sekat yang terbuat dari bahan yang lentur agar supaya aman ketika walet itu terbentur. Kemudian bisa kita lihat contoh, ini sekat yang ada dalam ruang inap. Kemudian tekniknya ini tidak sampai ke lantai agar supaya udara bisa merata di setiap kamar atau setiap ruangan yang ada di dalam. Selanjutnya adalah contoh sekat dalam ruangan yang menggunakan sekat gantung. Ini kita perhatikan terbuat dari kardus, jadi bisa bahan apa aja ya. Kemudian ini ada contoh denah untuk pembuatan sekat di dalam ruang inap. Contoh ukuran RBW berukuran 4, 48, 410 atau 412, kita sesuaikan aja. Ini kita perhatikan larnya ini berhadapan ya, agar supaya arus walet itu tidak saling mengganggu. Kita perhatikan gambarnya. Kemudian ini denah contoh yang masih berukuran 4 meter. Ini di depannya menggunakan sekat full, kemudian di dalam ruang inap itu menggunakan sekat gantung. Kemudian perhatikan di mana posisi warna biru adalah Twitter tarik. Kemudian ini denah contoh RBW yang berukuran lebar 8 meter, baik itu 8x8 atau 816. Jadi ukuran disesuaikan aja. Ini cuma contoh bagaimana denah membuat sekat full yang ada dalam ruang inap. Jadi ini sangat simpel ya. Ruangan dibagi dua saja. Diperhatikan gambarnya. Kemudian ini ada contoh denah lagi. Ukuran RBW yang lebar 8 meter. Ini contoh denah yang juga simple. Kita perhatikan gambarnya. Tadi kita sudah melihat contoh, kemudian ada denah yang kita lihat. Intinya, bikinlah sesuai dengan kreativitas kita masing-masing ya. Apabila kita membuat sekat di dalam ruang inap, kita bikin sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bikinlah sekat itu yang simple ya. Yang simple, yang gampang, tidak banyak belok-beloknya. Mengapa seperti itu? Supaya burung walet ini gampang menemukan semua ruang inap. Jadi bikin yang simple, jangan terlalu susah, jangan terlalu banyak belok-beloknya. Kemudian, ini khusus untuk RBW yang sudah on atau RBW yang sudah aktif. Kalau mau bikin sekat di dalamnya itu harus berhati-hati, harus tahu tekniknya. Tekniknya adalah kita bikin sedikit demi sedikit ya. Contohnya kita bikin 1 meter dulu, sebulan bikin 1 meter dulu. Nah, kemudian bulan depannya tambah lagi 1 meter.
Kenapa seperti itu? Supaya burung walet yang sudah tinggal ini tidak terganggu. Jangan sampai kita bikin langsung full semuanya, apalagi dengan bahan yang keras, itu berbahaya. Bisa saja anakan-anakan atau walet dewasa itu membentur sekat yang baru kita bikin. Kenapa? Karena dia memori walet itu sudah ada sebelum ada sekat, ya. Jangan sampai itu terbentur, itu ya berbahaya untuk rumah walet kita. Kemudian khusus untuk RBW yang sudah on atau yang sudah aktif, bikin sekat itu dengan bahan yang lentur, ya, bikin yang lentur, kain atau terpal atau apa aja, agar supaya antisipasi kalau walet ini membentur itu tidak terlalu sangat bermasalah. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita tentang sekat. Kemudian saya mau menyampaikan bahwa dalam budidaya walet ini tidak ada yang baku, ya. Banyak juga RBW yang tidak memiliki sekat, apalagi RBW yang sudah lama, yang masih kurang saingan, itu sukses dan berhasil. Tetapi kita ini di zaman persaingan, maka kita memaksimalkan upaya yang ada. Jadi kita sudah membahas tentang apa fungsi-fungsi sekat di dalam ruang inap. Kemudian itu ya tergantung pilihan kita masing-masing, apakah kita mau gunakan sekat atau tidak. Intinya dalam budidaya walet ini tidak ada yang baku. Semua orang punya trik dan punya cara kita masing-masing. Yang penting kita saling menghargai pendapat kita walaupun itu berbeda. Kepada penonton yang baru yang belum subscribe, saya persilahkan subscribe channel saya ini. Karena masih banyak informasi yang menarik yang akan kita bahas bersama. Tentunya itu seputar budidaya burung walet. Dan informasi ini gratis, tidak dipungut biaya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga kesuksesan untuk kita semua.